Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Dalam pandangan Islam, rezeki tidak hanya berbentuk materi seperti uang atau harta, tetapi juga meliputi segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan ketentraman hati. Namun, ada kalanya seseorang merasa rezekinya terhalang atau tertutup. Salah satu penyebab yang bisa membuat rezeki tertutup adalah adanya gangguan sihir yang dapat menghalangi keberkahan dan kelancaran dalam hidup seseorang. Sihir dalam ajaran Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang penyihir untuk menyebabkan dampak buruk pada seseorang dengan menggunakan kekuatan gaib atau jin yang diarahkan untuk menyesatkan atau menyakiti orang lain. Dalam beberapa kasus, sihir dapat berpengaruh besar pada kehidupan seseorang, termasuk dalam hal rezeki. Seseorang yang terkena sihir bisa merasa seolah-olah segala usahanya selalu gagal, padahal ia sudah berusaha keras. Ia bisa merasakan kekurangan atau ketidakberkahan dalam rezekinya. Bahkan, jika dalam pandangan manusia, rezeki itu sudah cukup. Sahabat beriman, beberapa jenis sihir yang dapat mempengaruhi rezeki, antara lain sihir pemisah atau pemisahan hati, yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan dan merusak niat baik seseorang dalam mencari nafkah. Sihir penghalang, yaitu yang langsung mempengaruhi usaha atau usaha seseorang, sehingga terasa berat dan tidak lancar. Sihir keburukan atau keburukan jangka panjang, yaitu yang bisa memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seseorang. Dalam sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat peristiwa yang mengisahkan beliau terkena sihir. Peristiwa ini terjadi ketika seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menggunakan ikatan rambut dan sejumput rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sihir dengan tujuan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan gangguan dalam kesehatannya. Sihir tersebut membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit, lemas, dan tidak bersemangat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu untuk menyembuhkan sihir tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa seperti ada yang mengganggu tubuhnya. Sihir memang ada dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuk hambanya yang beriman dan bertawakal. Hamalan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu cara untuk melindungi diri dan membuka kembali pintu rezeki yang tertutup. Sahabat beriman, dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubra, salah satu karya besar yang ditulis oleh Imam Ahmad Al-Buni rahimahullah, seorang ulama besar dari dunia Islam yang dikenal sebagai pakar dalam ilmu-ilmu terkait dengan ilmu spiritual, tasawuf, dan perlindungan dari sihir. Dalam kitab ini, Imam Al-Buni membahas berbagai macam cara untuk mengatasi gangguan sihir,
termasuk di dalam amalan-amalan tertentu yang bisa digunakan untuk menghindari atau membatalkan sihir. Menurut Imam Al-Buni dalam Syamsul Ma'arif Kubra, sihir dapat membahayakan seseorang dengan cara yang sangat beragam. Salah satu bentuk sihir yang terjadi adalah sihir yang dapat mempengaruhi keberkahan hidup, termasuk dalam hal rezeki. Imam Al-Buni mengajarkan bahwa untuk melindungi diri dari sihir, seorang muslim harus berpegang pada dua hal utama, yaitu keimanan yang kuat kepada Allah dan amalan-amalan tertentu, seperti membaca zikir, doa, dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa amalan yang diajarkan oleh Imam Al-Buni untuk mengatasi sihir adalah membaca 3 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka pintu rezeki dan menghindari segala penghalang yang datang dari sihir. Imam Al-Buni juga mengingatkan bahwa ketika seseorang merasa rezekinya tertutup atau ada gangguan sihir yang menghalangi, maka hendaklah ia bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar dari segala bentuk gangguan tersebut melalui amalannya. Salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengamalkan beberapa asma Allah yang bisa membuka kembali pintu rezeki yang tertutup akibat gangguan sihir. Di antara amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk membuka pintu rezeki yang tertutup akibat sihir adalah dengan membaca 3 asma Allah yang sangat kuat dan penuh keberkahan. Ketiga asma Allah tersebut adalah, yang pertama, Ya Karim, yang berarti wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Asma ini mengandung makna bahwa Allah adalah sumber kemurahan-Nya yang tiada batas. Dengan menyebut nama ini, seorang hamba memohon agar Allah membuka pintu rezeki dengan cara yang paling mudah dan penuh berkah. Yang kedua, Ya Wahhab, yang berarti wahai Tuhan yang Maha Pemberi. Allah adalah pemberi yang tidak pernah habis memberi. Dengan menyebut nama ini, seseorang memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan rezekinya yang tak terputus, serta membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Yang ketiga, Ya Zat Tauli, yang berarti wahai Tuhan yang Maha memiliki keutamaan. Ini adalah doa yang memohon kepada Allah agar memberi kemuliaan dan keutamaan dalam rezeki, serta menghindarkan dari hal-hal yang menghalangi kelancaran rezeki. Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Zat Tauli. Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Zat Tauli. Cara mengamalkannya adalah baca 3 asma Allah ini sebanyak 100 kali atau 300 kali setiap hari, terutama setelah sholat fardu atau pada waktu-waktu yang mustajab seperti malam hari. Lakukan dengan penuh keyakinan, khusyuk dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dengan niat yang tulus untuk membuka pintu rezeki yang tertutup. Amalan ini dapat membantu seseorang dalam menghadapi segala bentuk gangguan sihir yang menghalangi rezeki. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu-pintu rezeki akan terbuka kembali, dan segala kesulitan yang dihadapi akan menjadi lebih ringan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sihir memang merupakan gangguan yang dapat menutup pintu rezeki. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai cara untuk mengatasinya. Dengan mengamalkan asma Allah, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Zat Tauli, serta menguatkan iman dan doa kepada Allah, serta hamba dapat membuka kembali pintu rezeki yang tertutup. Seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sihir itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan solusi dan perlindungan bagi hambanya yang ikhlas berusaha dan berdoa.
Semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala bentuk sihir dan gangguan jahat, serta diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan bukakanlah pintu-pintu rezeki yang tertutup bagi kami. Anugerahkanlah keberkahan dalam hidup kami, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk kesulitan yang disebabkan oleh sihir. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.